Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Saputri dengan NIM 2120068 akan membacakan materi dari kelompok 10, yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan paradigma yang beranggotakan, yaitu saya sendiri Sylvia Saputri dengan NIM 2120068. Selanjutnya Salman Al-Farisi dengan NIM 2120074. Selanjutnya Resti Pertama dengan NIM 2120081. Selanjutnya yaitu Halimatun Sa'diyah dengan NIM 2119226. Baiklah, saya di sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian paradigma. Istilah paradigma pertama kali dikemukakan oleh Kuhn tahun 1996 sebagai bangunan yang mencakup seluruh konstelasi kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dan konsep-konsep yang dipedomani oleh komunitas ilmiah. Paradigma dari segi bahasa adalah cara pandang, pola pikir atau kerangka berpikir, atau cara melihat suatu fenomena dan fakta-fakta di sekitar kita. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Harmon, paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan suatu secara khusus tentang realistis. Selanjutnya yaitu menurut Botgan dan Biklen, menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, dan proposisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Sedangkan Baxter mendefinisikan bahwa paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas, menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan atau batas-batas itu agar berhasil. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya adalah pengertian paradigma, yaitu paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Al-Farisi dengan NIM 2120074. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memiliki jumlah dalam penelitiannya, baik dari jumlah yang besar atau yang kecil, dijabarkan dalam bentuk angka-angka dan merupakan bagian utama dari sebuah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, paradigma penelitian kuantitatif menekankan pada penguji teori melalui pengukuran variabel, penelitian dengan angka, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Paradigma penelitian kuantitatif dipilih bila penelitian bertujuan menyelesaikan beberapa banyak suatu fenomena, bagaimana hubungan antar aspek datanya bersifat numerial, dapat diukur bebas konteks dan untuk menguji teori. Dan ada pun ciri-cirinya, ciri-ciri paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama ada paradigma tradisional, positif, eksperimen, dan empiris. Dan yang kedua ada menekankan pada pengujian atau teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Yang ketiga ada realitas bersifat objektif dan berdimensi tunggal. Dan yang keempat ada peneliti independen terhadap fakta yang diteliti. Dan yang kelima bebas nilai dan tidak bias. Dan yang keenam ada pendekatan deduktif. Dan yang ketujuh penguji teori dan analisis kuantitatif. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Halimatus Sa'diah NIM 21192. Di sini saya akan membacakan mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan kepada pemahaman atas fenomena atau kejadian, di mana di sini peneliti sebagai instrumen utama harus cerdas dalam mengartikan, menafsirkan, serta memaknai data yang diperoleh sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Nah, dalam penelitian kualitatif ini manusia adalah sebagai subjek utama, di mana di sini manusia bebas berpikir. Nah, dalam penelitian kualitatif ini manusia adalah sebagai subjek utama, di mana di sini manusia bebas berpikir. Nah, adapun ciri-ciri paradigma dalam penelitian kualitatif ini, pertama, menekankan kepada pemahaman dalam masalah-masalah kehidupan sosial. Yang kedua, realitas bersifat subjektif dan berdimensi banyak. Yang ketiga, yaitu peneliti berinteraksi dengan nyata terhadap apa yang diteliti. Adapun selanjutnya, yaitu tanpa bebas nilai atau bias. Kemudian pendekatan induktif terakhir, yaitu pembentukan teori itu dengan analisis secara kualitatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Partama, NIM 2120081. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai karakteristik penelitian. Karakteristik dari penelitian, khususnya pendidikan, yang pertama itu objektivitas. Objektivitas dicapai melalui keterbukaan, terhindar dari bias dan subjektivitas. Dalam prosedurnya, penelitian itu menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang dapat memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah ketepatan. Artinya, penelitian juga harus memiliki tingkat ketepatan, yang mana secara teknis, instrumen pengumpulan datanya itu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Desain penelitian, kemudian pengambilan sampel, dan teknik analisisnya itu harus tepat. Yang ketiga, verifikasi. Penelitian itu dapat diverifikasi, dalam artian dikonfirmasikan, direvisi, dan diulang dengan cara yang sama ataupun yang berbeda. Nah, verifikasi juga bermakna memberikan sumbangan kepada ilmu atau studi lainnya. Yang keempat yaitu penjelasan ringkas. Artinya, penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena, kemudian menyederhanakannya menjadi penjelasan yang ringkas. Yang mana tujuan akhir dari suatu penelitian itu adalah mereduksi realita yang kompleks ke dalam penjelasan yang singkat. Selanjutnya yang kelima yaitu empiris. Secara umum, empiris berarti berdasarkan pengalaman praktis. Dalam penelitian empiris, kesimpulan itu didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang diperoleh melalui atau menggunakan metode penelitian yang sistematik, bukan berdasarkan pendapat ataupun kekuasaan. Yang keenam, karakteristiknya adalah penalaran logis. Artinya, semua kegiatan penelitian itu menuntut penalaran logis, yang mana penalaran merupakan proses berpikir menggunakan prinsip-prinsip logika, induktif, ataupun deduktif. Yang terakhir yaitu kesimpulan kondisional. Nah, kesimpulan hasil penelitian itu tidak bersifat absolut. Penelitian perilaku dan juga ilmu kealaman tidak menghasilkan kepastian, sekalipun kepastiannya itu relatif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.